Ibu, Bapak, Saudara-saudara, anak-anak, dan para pendengar dimanapun saudara berada. Shalom. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah Jumat Agung secara online bersama GKJ Demak Ijo. Bacaan sabda pada ibadah ini terambil dari Injil Yohanes 19 ayat 13 sampai dengan 22 dengan tema Mungkinkah Allah telah kalah? Dan ibadah akan dilayani oleh Pendeta Samuel Andi Prastyo sebagai liturgos dan Pendeta Joko Prastyo Adiwibowo sebagai pengkhotbah. Jemaat dimohon bersaat teduh sejenak. Tetesan darah jatuh tertinggal, di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukan. Dera cambukan dan pukulan, bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan seakan menambah beban salib yang dipikulnya. Namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan Via Dolorosa. Jalan kesengsaraan menuju Golgota dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya. Namun sejatinya itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita umat kekasihnya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Dengan kerendahan hati, marilah kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, dan memandang salibnya dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 83 bait 1 dan 2, Nun di Bukit yang Jauh. Ibu, Bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan keyakinan yang teguh, marilah kita mengkhususkan ibadah Jumat Agung ini di dalam pengakuan
Pertolongan kami datangnya dari Tuhan Allah, yang menjadikan langit dan bumi, yang besar kasih setianya, dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, untuk membawa keselamatan bagi dunia. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Peristiwa salib bukanlah peristiwa yang seolah seorang anak dibiarkan oleh bapaknya mengalami sengsara dan dikalahkan dunia. Peristiwa salib merupakan jalan cinta Allah bagi dunia dan manusia, sekaligus wujud ketaatan anak kepada bapaknya. Marilah kita membawa hormat dan kekaguman atas pengorbanannya dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 170 bait 1 dan 2, Kepala yang Berdarah. Jemaat yang terkasih, marilah kita memperhatikan sabda Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 53 ayat 3 dan 4 yang demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini kita diingatkan bahwa jalan penderitaan yang ditempuh oleh Kristus merupakan jalan cinta kepada umat manusia.
Melalui jalan penderitaan itu, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Oleh karena itu, selayaknya lah hidup kita harus senantiasa mengarah kepadanya. Namun pada kenyataannya, kita belum mampu mengarahkan hidup kita secara utuh kepadanya. Oleh karena itu, mari kita menyesali kelemahan kita dan memohon pengampunan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang menjadi sumber pertolongan hidup kami sungguh menyadari betapa tidak layaknya kami di hadapan-Mu. Kami menutup mata dan tidak bersyukur atas segala kebaikan dan pengorbanan-Mu. Bahkan demi cinta kasih-Mu kepada kami, Engkau rela dihina, dicaci dan menderita. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami bersujud di hadapan-Mu, memohon pengampunan daripada-Mu. Dan layakkanlah kami ya Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini terimalah berita anugerah Tuhan sebagai berita pengampunan bagi kita yang telah mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapannya, serta bertekad berjuang untuk terus mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Surat 1 Yohanes 1 ayat 7 memberi kesaksian yang demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan syukur dan kesanggupan kita atas anugerah-Nya untuk terus hidup mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 169, bait pertama dan keempat, memandang salib Rajaku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan di dalam rangka kita menghayati Jumat Agung sebagai puncak dari karya pemulihan Allah melalui puteranya Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, siapakah kami ini, sehingga Engkau sungguh mengasihi kehidupan kami? Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau melihat kami berharga di mata-Mu? Dan siapakah kami ini Tuhan,
sehingga Engkau rela mengorbankan putramu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus hidup kami. Sungguh kami tidak layak di hadapan-Mu, tetapi kami melihat cinta kasih-Mu, dan Engkau melayakkan kami, sehingga di hari ini Tuhan, kami boleh menghayati peristiwa agung sebagai puncak dari karya pemulihan Allah melalui kematian anak-Mu, Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, kami menaikkan syukur atas semua kemurahan-Mu itu. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat membaca dan merenungkannya dengan baik, sehingga Tuhan, sabda Tuhan ini tidak berlalu, tetapi bertumbuh di dalam hidup kami, berakar dan menghasilkan buah yang kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu itu, kami dimampukan untuk terus melangkah dan mengarahkan hidup kami kepadamu di tengah berbagai pergumulan kehidupan kami. Semua karena kuasa sabda Allah yang menuntun dan yang membimbing kami. Hamba-Mu kiranya Tuhan juga yang melayakkan, sehingga berkata seturut dengan kehendak-Mu saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan sabda pada ibadah Jumat Agung pada saat ini terambil dari Injil Yohanes 19 ayat 13 sampai 22. Injil Yohanes pasal 19 ayat 13 sampai 22 yang demikian sabdanya. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Janganlah engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis, tetap kutulis." Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Ibu Bapak
dan saudara sekalian, kita bersama-sama kembali untuk merenungkan kesaksian firman Tuhan yang nanti akan kita baca bersama-sama dari kesaksian Injil tentang penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Saat ini kita akan merenungkan itu dan untuk menjadi pembelajaran dan keteladanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bersama-sama sebelum mendengarkan kesaksian firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan berdoa. Dan marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap arahan-Mu, penyelenggaraan hidup bagi kami, dan kami bersyukur atas apa yang boleh kami alami dan juga kebersamaan bersama dengan sanak saudara dan keluarga kami semua. Kami juga bersyukur atas kesempatan saat ini, di mana kami akan mendengarkan kesaksian firman-Mu tentang Yesus yang disalib, yang mengajarkan kami untuk tidak takut menghadapi penderitaan, tetapi justru memaknai penderitaan itu dalam makna salib Kristus. Cinta kasih-Mu nyata bagi kami ya Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau-lah yang akan menolong dan menopang kami dalam keseharian dan apapun yang akan kami alami. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami semua hamba-hamba-Mu bersedia untuk mendengarkan. Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti seturut dengan maksud-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita saat ini adalah mungkinkah Allah telah kalah? Mungkinkah Allah telah kalah? Saya yakin ini bukan sebuah pertanyaan, karena kita semua tahu. Tapi ini terkesan sebuah ketidakrelaan, atau mungkin kita ingin menekankan bahwa nggak mungkinlah Allah itu kalah. Siapa di antara kita, orang-orang Kristen, yang mau mengatakan Allah itu kalah? Tidak hanya orang Kristen, orang beragama apapun tidak akan pernah mau mengatakan bahwa Allah, Tuhan yang Maha Esa, pencipta segala langit dan bumi, ini bisa dikalahkan oleh ciptaannya. Dan saya pun pribadi secara yakin Allah tidak pernah kalah. Meskipun kita akan melihat bagaimana Yesus disalib, tetapi penyaliban Yesus tidak berbicara tentang kekalahan Tuhan. Penyaliban Yesus berbicara tentang bagaimana kesetiaan Yesus terhadap kesaksiannya tentang kasih karunia Tuhan. Ketaatan Yesus dan kesetiaan Yesus terhadap Bapanya, terhadap perutusan yang diberikan kepadanya. Dan itulah yang justru akan menjadi kekuatan bagi kita. Jelas, Allah tidak pernah kalah. Allah yang tidak pernah kalah itulah yang harus kita saksikan, bahwa Dia juga punya kasih setia yang luar biasa, yang membuat kita terkesima kepadanya, dan kita menyandarkan diri kita kepadanya. Dan jangan lupa, dan yang membuat kita ingin setia sampai mati kepadanya. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan satu bacaan ulang tentang ayat yang sudah kita baca tadi, yang itu dari ayat yang ke-16 saja. Saya akan membacakannya demikian. Bacaan dari pasal 19 ayat 16 dari Injil Yohanes demikian. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk membaca teks tadi secara hati-hati, dengan melihat subjek, pelaku maupun objeknya, dan apa yang mereka kerjakan. Yaitu, marilah kita formulasikan demikian. Dari ayat tadi, kita akan membaca atau melihat siapakah yang menyerahkan siapa, karena apa, kepada siapa. Siapakah? Pilatus, jelas. Menyerahkan siapa? Menyerahkan Yesus, jelas. Karena apa? Karena Yesus selama ini dituduh bermacam-macam melakukan kejahatan, melakukan kriminal, melakukan mungkin pelanggaran-pelanggaran norma. Karena dia bergaul dengan orang berzina, dia ingin mengancam, sepertinya orang menafsirkan itu sebagai ancaman, merobohkan bait Allah dan membangunnya dalam waktu 3 hari. Meskipun orang banyak nggak tahu, tapi mereka yakin ini bagian dari Yesus yang mengajak memberontak seperti itu. Tetapi juga kemudian dituduhkan bahwa dia melakukan pencampuran ajaran dan juga membahayakan Romawi kekuasaannya, karena Yesus menolak, seolah-olah menolak untuk
orang tunduk kepada pemerintah Romawi. Nah, ini kemudian pada saat Paskah, di mana semua orang berkumpul dari berbagai macam tempat, termasuk juga Romawi datang dan para tua-tua agama datang. Di situ ini nampaknya saat yang tepat bagi orang-orang yang membenci Yesus untuk memaksimalkan tuduhan dan hasutan mereka, supaya hasutan itu menggerakkan rakyat dan akhirnya rakyat bergerak untuk mengalahkan dia. Skenarionya nampak sekali. Bagaimana hasutan itulah yang membuat orang banyak itu marah. Karena mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi. Mereka tidak mengenal Yesus sebagaimana Yesus ada kesehariannya. Tetapi mereka marah dan mereka mengatakan salibkan dia. Sehingga sehingga Pilatus itu kemudian tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya pasrah kepada mereka. Mengapa Yesus disalibkan, saudara-saudara, dengan cara yang keji itu? Karena orang banyak itu melihat bahwa Yesus itu memang dianggap tidak lagi sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Sebagian dari orang banyak itu mengharapkan Yesus menjadi Mesias, tetapi nyatanya Yesus kalah. Nyatanya Yesus gak mau memimpin perang. Nyatanya Yesus diam saja. Bahkan nyatanya Yesus melarang ketika para murid menghunus pedang. Ini Mesias macam apa? Tetapi kemudian ada juga yang tidak suka. Tidak suka itu bisa macam-macam. Karena mungkin merasa tersaingi, merasa tafsirannya berbeda, merasa dia tidak diikuti oleh orang, sehingga dia justru malah Yesus yang diikuti oleh orang, kemudian dia dibiarkan, atau kemudian malah pengikutnya itu pergi, atau jika merasa bahwa nanti kekuasaannya akan disaingi oleh Yesus, atau kekuasaannya akan bisa berkurang, kepemilikannya terhadap harta benda juga akan bisa berkurang, karena Yesus mengajak mereka untuk kritis terhadap pajak, kritis terhadap penindasan-penindasan yang ada. Sehingga dengan demikian banyak orang yang kemudian kasak kusuk di belakang tidak suka dengan keyakinan Yesus tentang kebenaran yang dia lakukan dalam sebuah sikap dan tindakan. Karena nampaknya sikap dan tindakan benar Yesus itu tidak hanya bicara soal spiritualitas yang ke atas saja, tetapi juga mentransformasi sosial horizontal, sehingga ada perubahan cara berpikir masyarakat yang nantinya justru akan membahayakan para penguasa pada waktu itu, orang-orang yang punya kepentingan. Makanya mereka jengkel, mereka gemes, mereka getem-getem gitu ya. Mereka mencoba ingin, pokoknya Yesus harus dienyahkan. Dengan cara apa? Salib. Itu menunjukkan kebencian yang sudah tertahankan. Tidak cuma sekedar diusir atau kemudian dihukum yang lain yang lebih cepat mati, tetapi justru dihukum salib. Kalau kita melihat itu bisa 2-3 jam orang baru mati karena disalib. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara membaca episode salib ini sebagai sesuatu yang berbeda dari kacamata, bukan dari kacamata ilahi, karena Allah tidak dikalahkan dan Allah tidak dimaksudkan diganggu gugat oleh orang banyak itu. Allah, mereka tetap Allah, akui, tetap sembah, bahkan membela Tuhan. Mereka berharap begitu. Dengan memenjarakan Yesus, menyalibkan Yesus, maka mereka merasa berbuat baik dan membela Tuhan, membela keagamaan mereka. Tapi mereka membenci dan menolak Yesus sendirian, tanpa ada yang membela Yesus. Dan marilah kita melihat dari bagaimana perasaan Yesus saat itu. Yesus merasa ditinggalkan. Yesus merasa menderita seorang diri, tanpa pendukung. Kalau tadinya orang datang, menyambut dia, semua ditaruh di alas kaki Yesus, yang Yesus berjalan dengan keledai. Di depannya itu dihamparkan apapun yang bisa untuk alas. Orang-orang itu menghargai sedemikian rupa, seperti raja yang datang. Tetapi sekarang Yesus dibiarkan menderita seorang diri, tanpa pendukung, tanpa pelindung. Ketika dia mengatakan kepada Bapaknya, seolah-olah dikatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkanku? Seolah-olah Tuhan tidak memberikan pertolongan, seolah membiarkan dia. Apapun yang diderita, kelihatannya Tuhan diam saja. Bahkan alam yang lain pun juga demikian. Tidak ada satupun yang membela kepentingan Yesus. Yesus menderita seorang diri. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita juga menyadari bahwa sebetulnya kalau kita beriman tentang Yesus yang tersalib, kita diajak untuk tidak berpikir tentang iman sebagai alat
untuk mencapai kemenangan saja. Iman jangan berpikir tentang kemenangan, tetapi iman harus berpikir tentang kesadaran pada kesetiaan tugas dan panggilan. Kesetiaan apa yang sudah dipegang dan dipercayai, apa yang diyakini dari Tuhan untuk dihidupi dan kemudian dikembangkan dalam keseharian. Itulah yang kemudian diperjuangkan Yesus sampai matinya. Jangan buru-buru kita mengkaitkan peristiwa salib ini dengan kebangkitan. Karena kalau kita terburu-buru mengkaitkan dengan kebangkitan, maka seolah-olah salib ini tidak ada penderitaannya. Itu hanya episode bohong-bohongan. Tapi saudara-saudara, kita tahu bahwa untuk sampai kepada kemenangan itu ada proses lagi. Kemenangan adalah karena Tuhan membela orang yang menderita, membela Yesus yang mati karena dia setia. Tetapi sebelum kita sampai melihat tentang bagaimana Tuhan membela, marilah kita berpikir tentang bagaimana Yesus menjalani penderitaan itu. Yesus menjalani penderitaan bukan karena kesalahannya. Yesus menjalani penderitaan karena dia mengambil peran untuk menyaksikan tentang kebaikan Allah. Dia setia terhadap perutusan Tuhan. Dia setia terhadap memberikan teladan yang baik. Bagaimana dia menolong orang, mengampuni, menyampaikan berita pengampunan dari Bapa kepada orang banyak, tentang bagaimana mengajar orang untuk rekonsiliasi, untuk berbaik dengan musuh-musuhnya, berbaik dengan orang-orang yang dibenci, bagaimana supaya mereka care, mereka perhatian terhadap orang-orang yang menderita. Itu yang kemudian diungkap oleh Yesus, bagaimana dia menghampiri orang-orang yang malang, orang-orang yang sakit, orang-orang yang bahkan mati, orang-orang yang ditolak oleh orang, supaya mereka kembali kepada masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, kebenaran inilah yang kemudian dijalankan Yesus, yang diyakininya untuk terus diperjuangkan. Maka ketika dia memperjuangkan kebenaran, maka orang-orang yang sebelumnya tidak melakukan kebenaran seperti tadi, merasa malu, merasa dicelikkan matanya, seperti mendapatkan ancaman baru. Oleh karena itu, kemudian mereka memusuhi Yesus. Tapi Yesus tidak bergeming, saudara. Dia tetap berjalan dengan caranya yang benar itu. Artinya, dia menderita karena kebenaran. Tetapi tidak hanya itu. Dia juga ingin menunjukkan bagaimana menderita dengan benar. Menderita secara benar. Seringkali kita ini mungkin meyakini motif penderitaannya benar. Tapi ketika kita menderita, kita mengeluh. Ketika kita menderita, kita mengumpat. Kita protes kepada Tuhan. Dan itu cara yang tidak benar. Tapi Yesus menunjukkan bagaimana dia tidak hanya tahu motifnya benar, menderita karena benar, tetapi dia juga menunjukkan bahwa dia mengalami penderitaan, menjalani penderitaan itu dengan cara yang benar. Dia hanya bilang, Tuhan, sekiranya Engkau mau berkehendak, tolonglah biarlah semuanya ini lewat, lalu daripadaku. Tapi dia tidak memaksa, dia tidak mengumpat, dia tidak mengatakan berteriak-teriak minta tolong. Dia tidak melakukan itu. Tapi dia menunjukkan bagaimana dia menderita dan menerima itu semua sebagai sebuah konsekuensi dari pilihannya untuk hidup benar. Dia menderita karena benar, dia menderita dengan benar, dan disitulah kita diajak untuk menemukan makna penderitaan, makna hidup ini. Jadi hidup ini bukan sekedar hidup untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, tetapi hidup ini adalah untuk berhubungan dan terkait dengan cara yang benar, hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Dan sedetik pun, sekecil apapun, kita harus yakin bahwa yang kita putuskan itu sesuai dan menyaksikan tentang kesetiaan Tuhan kepada dunia. Saudara-saudara, kita percaya bahwa kebenaran tidak mungkin bisa dikalahkan. Tetapi bukankah kita juga percaya bahwa kebenaran itu kadang-kadang tidak langsung menolong kita pada saat kita memperjuangkan kebenaran? Seolah-olah kebenaran itu diam ketika kita sedang memperjuangkannya atau kita sedang melakukannya. Dan kadang-kadang kita juga jengkel. Kenapa kok saya berbuat baik, tetapi kok tidak langsung mendapatkan pertolongan dari kebaikan dan kebenaran yang sedang saya perjuangkan itu? Kenapa justru orang baik itu seringkali menjadi minoritas? Ketika orang lain yang tidak baik justru menjadi penguasa, dominan, menjadi sesuatu yang banyak jumlahnya. Kenapa yang baik itu selalu sedikit? Kenapa yang baik itu selalu sendiri? Kenapa yang pejuang-pejuang untuk idealisme, sesuatu yang menolong, kebaikan, orang banyak diperhatikan,
itu justru seperti tidak punya teman, single fighter. Kenapa? Sehingga bukankah kita sering ragu-ragu ketika kita melakukan kebaikan? Tuhan, benar nggak toh ini darimu? Kita ragu-ragu. Kita menjadi bertanya-tanya. Kenapa kok tidak ada tanda surga yang kemudian menunjukkan kalau dia itu dengar dan dia itu menyelesaikan masalah saya dengan segera? Sama dengan Yesus. Kenapa Tuhan seolah-olah tidak langsung menolong dia? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa? Kenapa kebenaran itu diam? Padahal bukankah kebenaran itu yang dia perjuangkan? Kenapa surga, malaikat-malaikat tidak langsung memberikan bantuan? Mengapa? Pejuang-pejuang kebaikan, orang yang idealis, seringkali merasa sepi, merasa sendirian, merasa justru dikhianati oleh teman-teman dekat yang diperjuangkannya. Dan itu real, saudara-saudara. Tapi yang menarik dari cerita Injil tentang Yesus adalah kita tidak mendapatkan bukti keraguan dari Yesus sedikit pun dalam Yesus memperjuangkan semua itu. Yesus tidak pernah ragu-ragu untuk menjalani salib. Meskipun dia tahu kalau bisa dihindari, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk ragu-ragu untuk meninggalkan salib itu. Ada banyak kemungkinan. Kalau dia mau lewat saja, kalau dia mau lari, akan ada banyak orang yang menolong dia. Atau dia mau mengajak orang untuk berperang bareng, mungkin ada banyak orang yang siap untuk berperang bersama dengan dia. Paling tidak, mati bareng lah. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Semuanya kalah, semuanya hancur. Sudah, mau ngapain? Kalau dia mau, bisa. Karena orang Israel pada waktu itu juga terbelah-belah. Secara politis terbelah-belah mereka posisinya. Dan mereka ingin berperang untuk mencari saat yang tepat. Makanya dimunculkanlah Mesias. Inilah Mesias, inilah Raja kita. Ayo ikuti dia. Tapi Yesus tidak mau menumpahkan darah terlalu berlebihan dengan cara begitu. Bukan itu maksudnya. Penumpahan darah bukanlah tujuannya. Allah tidak pernah haus darah. Allah ingin supaya manusia memperbaiki hidupnya dengan cara yang benar. Dan untuk itulah Yesus memberikan contoh kepada orang untuk tidak segera meminta perlindungan atau meminta kemenangan, tetapi inilah yang harus dijalani supaya kemudian orang itu melihat benar-benar idealisme yang sedang diperjuangkan itu benar-benar diyakini orang baik adanya, tidak bercacat. Seringkali kan kita ini melakukan perjalanan yang luar biasa panjang, berjerih payah luar biasa, tetapi tinggal sedikit saja kita kemudian pengen menang, atau kita pengen diakui, diterima oleh orang banyak, atau pengen supaya tenaga kita itu diingat, dikenang, dan dihormati, maka kemudian kita menjadi tidak fokus dengan perjuangan kita, dan akhirnya justru membuat orang melihat, oh ternyata dia nggak tulus ini. Akhirnya justru banyak orang yang dulunya menjadi tokoh-tokoh pergerakan, tetapi pada saat pergerakan itu berjalan, orang-orang ini justru menjadi orang-orang yang kecewa, menjadi barisan sakit hati yang menyerang balik perjuangan yang selama ini justru sudah dilakukan dan hampir berhasil. Banyak pahlawan yang kemudian di akhir hidupnya itu menjadi pecundang ketika dia itu justru meragukan, kok nggak ada yang membela saya ya? Kenapa kok saya menderita? Karena mereka tidak tahan terhadap penderitaan. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus tahu dia harus menderita karena konsekuensi dari apa yang dia saksikan. Dan dia tahu bagaimana dia harus menderita dengan cara yang benar. Dia tidak mengaduh, tidak meminta apapun, provokasi, apalagi tidak ada itu. Tapi dia justru dengan menghayati semua penderitaan itu, dia terima. Dan dengan demikianlah orang melihat, oh sungguh, dia adalah anak Allah. Kepala tentara yang menyalibkan dia, sungguh, dia adalah anak Allah. Dia adalah orang yang seturut dengan perintah Tuhan. Dia adalah orang yang berangkat, berjalan melalui trek yang benar yang digariskan oleh Tuhan. Dalam kelemah lembutan yang Yesus bawa, Yesus membuktikan bahwa perjuangannya itu benar. Dan kita dipanggil untuk kembali memeriksa
diri kita, hati kita, perbuatan kita, dalam keseharian kita. Di manakah kita berada? Dan saudara-saudara, sebagai refleksi kita atas apa yang sudah kita bicarakan tentang penderitaan Yesus yang kita hayati saat ini, kita diajak untuk yang pertama, cek kembali kenapa saudara menderita. Perbaiki kalau memang penderitaan itu karena kesalahan kita. Tapi bersyukurlah kalau penderitaan itu karena memang kita yakin kita membela hal-hal yang benar, memperjuangkan hal-hal yang baik. Jangan ragu-ragu, meskipun selalu harus dicek. Apakah betul baik menurut saya itu juga baik menurut orang lain, atau itu betul-betul baik menurut yang baik, atau saya kira baik. Itulah yang perlu kita cek sekarang. Mengapa kamu menderita? Perbaiki di sana-sini. Tetapi kalaupun penderitaanmu itu belum selesai, dan masih kamu rasakan tetap menderita, masih saudara-saudara rasakan sebagai penderitaan, jalani dengan tanpa berkeluh kesah. Jalanilah dengan cara Kristus mengalami penderitaannya. Tidak mengeluh, tidak mencoba untuk cepat-cepat mengakhiri dengan cara apapun, dengan cara yang instan, tetapi justru dia tunjukkan kebaikan melalui masa-masa di mana dia menderita di kayu salib. Dia masih bisa bersaksi yang terbaik dalam kondisi dan situasi yang sangat tidak baik. Dan buahnya nyata. Orang-orang percaya, sungguh dia adalah anak Allah. Kristus mengajar bersaksi bagi kita, agar ketika kita menderita pun, kita masih tetap bersaksi. Bertekunlah dan setialah dalam penderitaanmu. Setialah di jalan Tuhan. Tuhan pasti akan mengindahkanmu, pasti akan membelamu. Tuhan bukanlah Tuhan yang bisa dikalahkan. Dia tidak pernah terkalahkan. Tetapi jangan merasa bahwa Tuhan harus selalu memenuhi keinginanmu. Kita tidak mungkin bisa maksa Tuhan menginginkan, Tuhan, saya ingin A, saya ingin B, lalu Tuhan memberi A dan memberi B seperti yang kita inginkan. Justru Tuhan menyediakan cara yang lebih baik daripada yang kita minta. Oleh karena itu, saudara-saudara, fokuslah, pikirkan saja bagaimana kita tetap hidup dalam kondisi yang berat ini dengan tetap menunjukkan ada kesaksian terbaik tentang Allah yang tidak terkalahkan itu dalam hidup kita. Yaitu ketika saudara bergantung sepenuhnya kepada Dia. Ketika saudara hanya berlari memohon pertolongan Dia, bukan dengan cara-cara yang konyol, instan, atau cara-cara yang justru menimbulkan celaan karena kepanikan kita ketika kita menderita. Saudara-saudara, bertolong-tolonglah dalam bebanmu. Itulah salah satu contoh bagaimana kita bisa menderita bersama dengan penderitaan Kristus. Pikirkan lagi. Mengapa kita menderita? Bagaimana kita menderita? Dan yang terakhir adalah, apakah kita menemukan makna bagi kehidupan kita di dalam proses menderita ini? Apakah ada hal baik yang baru yang bisa kita alami yang kemudian menjadi kekuatan bagi kita untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya? Salib Kristus, saudara-saudara, bukanlah pelarian bagi kita. Salib Kristus adalah teman bagi penderitaan kita. Agar kita tidak loyo, kita tidak ngelokro, dan kita tidak sambat-sambat, seolah-olah kita tidak punya Tuhan. Kristus hanya menyerahkan penderitaannya dalam sebuah kerelaan dan kesadaran bahwa kalau kita melakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang ikhlas, maka Tuhan yang tidak terkalahkan itu pastilah juga ada di pihak kita. Tentang kapan waktunya Dia akan mengakhiri penderitaan kita, berikanlah itu pada haknya yang tidak kita tahu. Tetapi yakinlah bahwa Allah yang tidak terkalahkan, Allah yang tidak pernah dikalahkan, juga tidak akan membiarkan kita kalah. Pikul dan alami salibmu masing-masing bersama dengan teladan salib Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara, marilah kita sekarang berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami diajar untuk tidak terlalu cepat mengakhiri penderitaan kami,
dengan cara-cara yang justru akan mengaburkan kami dari pemahaman kami terhadap kuasa-Mu yang menolong kami. Biarlah dalam penderitaan kami ini, kami introspeksi diri. Baik dari caranya kami menderita. Meriksa diri apakah ada hal yang harus kami perbaiki, supaya penderitaan kami bukan karena semata-mata kebodohan kami. Tapi kalau kami menderita secara benar, untuk sesuatu yang baik dan benar, dengan cara Tuhan, biarlah kami justru merasa bersyukur, karena Tuhan memakai kami menjadi saksi-saksi-Mu dalam kami mengabarkan kasih setia-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menghidupi penderitaan kami dengan sabar, dengan tenang, dengan tetap rendah hati, dengan melihat Kristus yang sudah memberikan teladan bagaimana Dia menderita, dan sampai akhirnya Dia tetap tulus dan Dia tetap menunjukkan keikhlasannya sebagai saksi-Mu yang hidup dan benar. Ajarlah kami juga mengikuti caranya, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami dalam waktu yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak, dan dalam saat teduh ini ada persembahan pujian secara virtual oleh paduan suara GKJ Demak Ijo. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanannya bagi kita, sambil mengingat sabdanya dari kitab Mazmur 107 ayat pertama dan kedua, yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahan kita pada ibadah Jumat Agung ini akan kita kumpulkan di rumah masing-masing, kemudian dapat diaturkan ke gereja di kotak yang telah disediakan, atau dapat juga ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo. Marilah dengan penuh syukur kita menghaturkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 364, bait yang pertama dan keempat, berserah kepada Yesus. Marilah kita membawa persembahan ini dalam doa, dan nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, terlebih untuk perlindungan dan berkat-Mu yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan yang kami haturkan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, menyucikan dan memberkati persembahan ini agar berguna bagi pekerjaan di gereja-Mu ini. Majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan beri hikmat agar mampu mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Ampunkan akan dosa dan kesalahan yang terselip di dalam kami membawa persembahan ini. Doa ini kami naikkan ke dalam satu nama yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, jalan kesengsaraan yang dipilih oleh Yesus bukanlah kekalahan, tetapi justru merupakan kemenangan iman untuk menyelamatkan umat manusia dari jerat dosa dan kematian. Sebagai umat yang telah ditebusnya, kita dipanggil untuk mewartakan kasih Allah yang menyelamatkan dunia dan sesama. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Nyanyikanlah Kidung Baru 85, bait yang pertama dan kedua, Karena Kasih-Nya. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Mari kita menyatakan litani pengutusan yang demikian. Marilah kita mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di sorga, hingga rela menderita mati berkurban bagi setiap kita. Kami akan menghayatinya dalam hidup kami. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan pergumulan ini. Dan kami akan terus berbagi kemuliaan salib itu. Kini pulanglah dan undurlah dalam damai sejahtera-Nya, arahkanlah hatimu kepadanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaannya di kayu salib, kasih Allah Bapa yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus
akan senantiasa memberkati dan menyertai setiap langkah hidup saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Marilah kita mengakhiri ibadah Jumat Agung ini dengan membawa berkat dari Tuhan. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 368 bait pertama, Pada Kaki Salibmu. Selamat merasakan berkat Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.